Mari kita lihat firman Tuhan Yeskel 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Oke. Yeskel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan, diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tema kita malam ini adalah a new heart, hati yang baru. Yeskel 36 ayat 25 sampai ayat 27, bahkan nanti kita bisa baca sampai ayat 28. Ayat 26 berkata, kamu akan. Berarti kalau kamu akan, bukan kamu telah, tapi dikatakan kamu akan. Kata akan artinya ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ya, syaratnya itu ayat 25 di atasnya itu, dan 24 di atas. Ya. Dikatakan begini, Bapak Ibu harus disucikan lebih dulu. Makanya kemarin kenapa sampai saya bicara tentang dipimpin Roh Kudus part 1 sampai part 3. Tujuannya supaya Bapak Ibu bisa menerima hati yang baru hari ini. Amin. Supaya kita bisa menerima sesuatu yang baru hari ini. Sebab roh yang baru akan diberikan, a new spirit akan datang ketika kita memiliki a new heart. Haleluya. Amin. Bapak Ibu perhatikan baik, Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kapan ini terjadi? Ketika ada yang namanya terjadi pertobatan. Ketika Bapak Ibu lakukan sebuah pertobatan, Roma 10 ayat 9 dan 10, lalu kita mengalami yang namanya Matius pasal 28, ya, ayat yang ke-19 dan 20, kita dibaptis, tanda bahwa kita bertobat. Baptisan itu punya 3 arti, baptisan air, baptiso, bukan rantiso, ya. Baptiso itu artinya ditenggelamkan, dikuburkan, ya, disucikan dosa-dosa kita. Mati bersama dengan Kristus, itu arti baptiso, baptisma, artinya dikuburkan, ditutupi permukaannya, ditenggelamkan. Mati bersama dengan Kristus, tanda bahwa kita sudah bertobat, dan yang ketiga adalah tanda meterai Tuhan. Ketika kita memiliki 3 hal ini dalam satu tindakan, yaitu baptiso, dibaptis, maka Alkitab berkata begini, bahwa kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau tadi Alkitab berkata akan memberikan kepada kita hati yang baru, ini yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow. Haleluya. Dan proses kelahiran baru dalam diri orang percaya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya kata pertobatan itu adalah change your mind dan change your heart. Merubah pola pikir, merubah sikap hati. A new mind, a new heart. Jadi kata metanoia, kemudian kita dapat kata metamorfosa. Jadi perubahan Bapak Ibu. Dari telur, ulat kecil, ulat besar. Ulat kecil ke ulat besar belum perubahan. Itu masih sama-sama ulat. Cuma bedanya satu badan kecil, satu badan besar. Jadi kepompong
Kemudian yang disebut dengan metanoia, perubahan sepenuhnya adalah kupu-kupu. Dari sesuatu yang tadinya menjijikan, kemudian sekarang menjadi sesuatu yang begitu indah. Dan proses kelahiran baru dalam diri orang percaya itu dikerjakan oleh the Holy Spirit. Roh Kudus. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima, karena kita adalah ciptaan baru dalam Kristus, maka kita harus menjalani hidup sebagai manusia yang benar-benar baru dengan meninggalkan kehidupan lama. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, ini baptiso, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu telah melewati tiga pembahasan tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa kita nggak bisa pimpin diri kita sendiri untuk kita mengenal Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa ciptaan baru dalam Kristus. Kita harus menjalani hidup yang benar-benar baru. Kalau tadinya suka marah, sekarang harusnya sabar. Yang tadinya iri, sekarang Bapak Ibu harus hidup di dalam sukacita. Yang tadinya pelit, medit, sekarang penuh dengan kemurahan hati. Ya. Alkitab berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Kata batin itu pikiran. Lucu ya, hati yang baru. Hati ini didebadi. Di tubuh kita itu ada di kanan bawah, ada para dokter, Bapak dokter, ada dokter di sini, tolong koreksi saya kalau saya ngomong ini salah. Ada di bawah, ada di sebelah kanan bawah daripada perut kita itu hati kita. Tapi Alkitab berkata begini, bahwa memiliki hati yang baru, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kata batin itu adalah main, pikiran. Wow. Itu berarti begini, bahwa orang yang memiliki hati yang baru, dia punya cara berpikir yang baru, cara pandang yang baru, yang tadinya takut sekarang percaya, yang tadinya gelisah sekarang tenang, yang tadinya ketakutan sekarang penuh keberanian percaya, yang tadinya penuh dengan masalah yang bertumpuk-tumpuk, buat kepalanya sakit, nggak bisa tidur, darahnya naik tinggi, kolesterolnya tinggi, sekarang pikirannya bisa tenang. Ternyata harus dimulai dengan hati yang baru lebih dulu. Karena dengan memiliki hati yang baru dan roh yang baru, ingat bahwa hati baru dulu, baru roh yang baru diberikan. Artinya Tuhan mau saudara dan saya punya wadah yang siap. Dan hati ini harus siap selaras dengan apa yang Tuhan mau. Standarnya harus standar Tuhan. Makanya yang memberikan hati yang baru adalah Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Amin. Dan memiliki hati yang baru dan roh yang baru adalah tanda bahwa seseorang sudah mengalami kelahiran baru dan hidup di dalam yang namanya pertobatan. Metanoia. Pertanyaannya begini, kalau ini tema hati yang baru, apa yang dimaksudkan dengan hati yang baru? Ada 4 hal. Pertama, hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras. Sebaliknya, hati itu adalah hati yang lembut. Kalau dulu kita keras sekali untuk baca Alkitab, sekarang menuruti firman Tuhan. Kalau dulu tidak mau berdoa, sekarang kita dengan penuh kelembutan datang menyembah Dia. Hati yang baru itu hati yang lebih nurut tentang tuntunan Tuhan daripada mengikuti tuntunan duniawi. Bapak Ibu sebenarnya bisa mendeteksi, bisa tahu bahwa saya ini memiliki hati yang baru atau saya belum memiliki hati yang baru. Dengan yang pertama, hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras. Bapak Ibu mungkin bisa lihat seseorang dengan wajahnya, sikapnya bisa keras, tapi kalau hatinya adalah hati yang nurut dengan Tuhan,
Bapak Ibu perhatikan, Musa itu juga pemarah. Dia bisa menghancurkan 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Allah, jari-jari Tuhan sendiri. Tapi Tuhan berkata begini, Musa itu sangat lemah lembut, tidak ada orang di dunia seperti dia. Orang berkata ini suka marah. Betul? Dia bahkan berkata kepada orang Israel, apakah aku Tuhan sehingga bisa memberikan kamu makan dari langit? Dia marah. Tapi yang Tuhan lihat isi hati kita. Haleluya. Ketika ada panggilan ibadah, panggilan berdoa, ada panggilan untuk saudara dan saya menyembah Tuhan. Saya percaya itu bukan setan yang lakukan itu. Itu bukan cara-cara dunia yang lakukan itu. Sebab cara setan, cara dunia selalu menarik kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi Roh Kudus akan menarik kita semakin dekat dengan Tuhan. Tulis di kolom komentar. Roh Kudus akan menarik saya semakin serupa dan dekat dengan Tuhan. Amin, 50 juta triliun kali. Tulis di kolom komentar. Hati yang lembut adalah hati yang mudah diproses, dibentuk. Kalau dulu sebelum bertobat, hati orang begitu keras, sulit menerima teguran. Setelah mengalami jamahan Tuhan, Roh Kudus, bahkan jamahan Roh Kudus, hatinya diubahkan menjadi lembut. Kalau dulu ada orang yang ketika ditegur marah, bahkan tersinggung pergi. Tapi ketika dia memiliki hati yang baru, diapain pun hanya tersenyum saja, tetap melayani dengan sukacita. Yeremia 17 ayat yang ke-9 berkata, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Bayangkan. Alkitab berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, Yeremia berkata begini, hati itu licik. Hati itu bisa membatu, artinya bisa keras. Bahkan di terjemahan yang lain berkata, lebih keras dari batu. Batu bisa pecah. Batu bisa dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Tapi hati ini siapa yang kita dan cukup yang paling mengenal Tuhan. Makanya kenapa ketika Tuhan lihat hati kita keras, Tuhan lihat hati kita tidak taat, Tuhan lihat bahwa hati kita adalah hati yang berbahaya bagi kehidupan kita. Tuhan ingin memberikan kepada kita hati yang baru, karena Tuhan mau supaya Roh Kudus, Roh yang baru itu, bisa memimpin kita ke dalam seluruh kemenangan demi kemenangan. Amin. Makanya bahasa yang dipakai, Yeskel pasal 11 ayat 19-20 berkata, Yeskel 11 ayat 19-20 berkata, ini hampir mirip dengan Yeskel 36 ayat 25 sampai 28 tadi. Dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain. Hati yang lain. Orang berkata, oh hati orang itu lain, beda ya. Itu namanya hati yang baru. Dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Tujuan dari diberikan hati yang baru, roh yang lain, kembali maksudnya Yeskel 11 tadi, kembali ke Yeskel 11 ayat 19-20. Tujuan daripada Tuhan memberikan kepada kita hati yang lain dan roh yang baru dalam batin kita adalah supaya mereka bisa menuruti segala ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan dengan setia. Yeskel 11, 19, dan ayat 20 berkata begini, tujuan daripada Tuhan memberikan hati yang baru, dan kita dipimpin Roh Kudus, supaya kita bisa menuruti segala ketetapan, segala peraturan Tuhan dengan setia. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa jadi setia. Tidak akan bisa setia sebelum Bapak Ibu minta dari Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Dan ketika kita sudah diberikan hati yang baru dan Roh Kudus pimpin kita, tujuannya adalah supaya kita menuruti segala ketetapan Tuhan. Peraturan dengan setia, artinya melakukan firman. Nah ini yang membedakan antara agama dengan kekristenan. Jadi Bapak Ibu jangan cuma mau
Kita rajin ibadat, tapi kita bukan pelaku firman. Bukan cuma kita dengar firman, tapi kita harus melakukan firman. Amin. Karena dikatakan menuruti, maka ada indikasi melakukan, indikasi menghidupi, indikasi terikat di dalamnya. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi, hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras. Sebaliknya hati itu lembut. Yang kedua, hati yang lembut adalah hati yang mau belajar, mau diajar, mau ditegur, dan dibentuk. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu, hati saya lembut, saya mau belajar, saya mau diajar, saya mau ditegur, saya mau dibentuk. Haleluya. Berapa banyak yang mau ditegur? Tidak semua orang mau. Yang mau dibentuk, Bapak Ibu, ya, tulis di saya mau ditegur, pastor saya mau ditegur. Nggak enak loh Bapak Ibu. Kalau ada yang tegur Bapak Ibu, anak muda, lebih muda daripada Bapak Ibu, tidak terpandang lagi, tidak kaya, Bapak Ibu punya uang, punya segalanya. Tidak semua orang bisa menerima. Haleluya. Tapi hati yang lembut adalah hati yang mau belajar. Namanya dia memiliki teachable spirit, roh yang mau diajar, roh yang mau dibentuk, roh yang mau ditegur, roh yang mau belajar. Problem yang saya temukan di dalam pelayanan selama hampir 30 tahun ini, di mana saya melayani Tuhan adalah saya jarang menemukan orang yang mau belajar, diajar, ditegur, dan dibentuk. Kalau orang tanya kepada saya, kira-kira berapa persen, Pak? Dan saya beritahukan di bawah 30%. Makanya ada gereja yang mungkin gede, atau ada gereja yang mungkin tidak gede, tapi kualitas iman mereka itu tidak seradikal yang Tuhan mau. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar. Karena mereka cuma mau datang untuk menikmati hasilnya, tapi tidak mau prosesnya. Padahal dari sisi Tuhan, Tuhan menikmati prosesnya. Misalnya hari ini saya tanya, berapa banyak mau diberkati? Semua angkat tangan. Tapi untuk diberkati, ada syaratnya, ada prosesnya. Kan seperti itu. Satu nubuatan itu, ada syaratnya. Kamu lakukan ini, baru dikasih ini. Kamu bilang ini baru diberikan ini, kan seperti itu. Dan orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Nanti tunjukkan Amsal 15, 31, 32. Siapa mengabaikan didikan maksud saya, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Wow. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Saya terjemahkan bebas, artinya, orang yang lemah lembut hati, orang yang lembut hati, mereka akan tinggal di tengah-tengah orang yang bijak. Dan selalu orang bijak itu adalah orang-orang besar, orang-orang yang dipercayakan kedudukan. Berarti orang yang lembut hati tidak kekurangan suatu apapun. Justru mereka akan menikmati segala yang terbaik. Katakan amin. Berarti orang lembut hati di sini adalah mereka mau untuk terus belajar. Orang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Orang yang terus belajar akan mengalahkan yang terpelajar. Bapak Ibu S1 nih, ekonomi. Setelah diwisuda, Bapak Ibu tidak belajar lagi tentang ekonomi. Maka dalam jangka waktu 1 minggu aja, Bapak Ibu ketinggalan ilmu tentang ekonomi begitu banyak. Dan salah satu survei yang saya baca berkata begini, pengetahuan berubah setiap 1 menit, sepersekian menit pengetahuan berubah. Jadi kalau kita tidak belajar 1 kali 24 jam, kita udah ketinggalan pengetahuan begitu banyak. Kita mungkin terpelajar, tapi kita akan dikalahkan dengan orang yang terus belajar.
Dan orang yang terus belajar adalah mereka yang lemah lembut. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah daripadaku. Jadi kalau kita bilang kita jadi orang Kristen, maka salah satu ciri daripada orang yang punya hati yang baru adalah mau terus belajar. Tulis di kolom komentar. Salah satu ciri daripada orang yang memiliki hati yang baru adalah mau terus belajar, diajar, ditegur, dibentuk. Hari ini kalau ada proses, masalah, persoalan, tantangan, jangan lari. Karena tidak ada ayat satupun dalam Alkitab yang saya baca bahwa ketika masalah datang, orang Kristen disuruh lari, nggak ada ayatnya. Yang ada adalah begini, ketika masalah datang, Tuhan berkata begini, hadapi. Haleluya. Apa itu termasuk bagaimana dengan virus? Dan Tuhan berkata dalam kitab Amsal begini, orang bijaksana melihat malapetaka lalu mereka bersembunyi, orang fasik berjalan dan kena celaka. Orang katakan jangan takut virus COVID-19. Saya beritahukan begini, yang tidak boleh kita takut itu adalah mengizinkan roh ketakutan datang. Tapi ada hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan, seperti virus, binatang buas, singa, buaya, ikan hiu, dan sebagainya, yang Tuhan ciptakan, yang harus manusia hormati karena itu kedaulatan Tuhan. Kalau kita nggak takut virus, ya kita juga nggak takut singa. Kan berarti pola pikir kita harus browsing kembali, bukan brainwash maksud saya. Ya. Ini itu sesuatu yang bukan seperti itu. Tapi kalau kita belajar begini, yang tidak boleh kita izinkan adalah roh ketakutan dalam kita. Kita sudah tahu bahwa ini makhluk-makhluk yang berbahaya yang harus kita hindari. Maka dihindari. Makanya itu kita perlu belajar, diajar, ditegur, dibentuk supaya kita tahu pikiran kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Haleluya. Amin. Saya pakai kata hati-hati. Hati-hati. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Membuang diri itu seperti apa? Seperti orang bunuh diri. Haleluya. Siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Dengan siapa kita bergaul, kita akan jadi orang seperti itu. Wow. Berarti hati yang baru luar biasa. Kalau yang pertama tadi itu adalah hati yang baru, adalah hati yang tidak lagi keras, tapi lemah lembut. Hati yang lembut adalah hati yang mau belajar, diajar, ditegur, dibentuk. Yang ketiga, hati yang baru adalah hati yang mau taat, melakukan kehendak Tuhan, tidak kompromi dengan dunia. Tulis di kolom komentar. Hati yang baru adalah hati yang mau taat, melakukan kehendak Tuhan, dan tidak kompromi dengan dunia. Amin 100 juta triliun kali. Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Ternyata ketaatan itu bisa membawa influence, pengaruh, bahkan bisa terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tapi aku ingin supaya kamu, bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Wow. Mau taat melakukan kehendak Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa. Saya ingat berapa tahun yang lalu, satu saat ada satu keluarga, suaminya itu sakit, istrinya itu, suaminya dulunya pengacara, mereka diberkati Tuhan, kemudian ketika suaminya jatuh sakit, kena stroke, kemudian mereka habis-habisan sampai akhirnya untuk bayar listrik saja mereka nggak punya uang.
Nah, satu saat Bapak Ibu, karena mereka itu ada dalam kelompok kecil kami seperti sel seperti itu, satu saat mereka datang dan ke rumah dan ketemu dengan istri saya. Lalu mereka ngomong, mereka sudah nggak bayar listrik selama 3 bulan atau 4 bulan, saya lupa. Saya waktu itu ingat, berapa tahun yang lalu ya, kurang lebih tiba-tiba ingat itu. 16 atau 17 tahun yang lalu. Udah lama sih. Lalu istri saya ingat bahwa saya itu baru berikan dia uang karena handphonenya itu rusak. Lalu saya kasih istri saya untuk dia beli handphone yang baru. Tapi ketika orang itu datang, uang yang beli handphone ada di istri saya. Dan istri saya itu tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk kasih uang itu untuk mereka bayar listrik itu 3 bulan. Karena anaknya itu mau sekolah, mau belajar, nggak bisa nyala lampu di rumah, harus pakai lilin. Akhirnya kita kasihan. Lalu istri saya berikan itu tanpa saya di rumah. Dia digerakkan oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu, Tuhan itu sangat bereaksi dengan ketaatan. Besoknya, saya lupa ya kalau nggak salah, besoknya itu, istri saya itu, dia nggak bilang bahwa dia kepingin handphone apa. Tapi tiba-tiba besoknya, saya dikasih oleh jemaat handphone Grace baru. Saya nggak tahu ini untuk siapa. Ini kan karena saya berpikir istri saya sudah dikasih uang untuk beli handphone. Untuk siapa? Dan ketika saya bawa pulang ke rumah, itu handphone yang istri saya kepingin. Bapak Ibu perhatikan ya. Tidak berselang lama. Hal-hal kecil, tapi ketaatan selalu melahirkan mujizat. Ketaatan selalu melahirkan hal-hal yang besar. Karena itu Bapak Ibu jangan meremehkan. Banyak kali orang datang mau dengar nubuatan yang spektakuler. Wow, tapi bagaimana dengan dorongan-dorongan kecil dari Roh Kudus yang mengajar kita untuk belajar taat supaya kita jadi orang yang disebut dengan orang yang taat, lalu kedengaran hal itu bagi orang lain, bahwa mereka ini adalah keluarga taat, pribadi yang taat. Dengan kita taat itu, maka kita membuktikan bahwa kita tidak meremehkan firman Tuhan yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Bahkan membangun iman kita. Karena ketaatan adalah syarat mutlak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tulis di kolom komentar. Ketaatan adalah syarat mutlak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin 100 juta triliun kali. Artinya kalau Bapak Ibu mau berkenan, nggak ada syarat lain melalui, nggak ada jalan lain, harus jalan ketaatan. Yesus datang ke dunia ini dalam Filipi pasal 2. Jalan untuk namanya ditinggikan, nama di atas segala nama. Nama dia untuk berkenan kepada Tuhan adalah ketaatan. Dan lemah lembut menghasilkan itu. Hati yang baru, maksud saya, hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan. Tidak kompromi dengan dunia. Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Makanya tadi saya cerita itu Bapak Ibu ya. Saya tadi cerita ketika istri saya taat, maka Tuhan ganti. Itu hal kecil. Bagaimana kalau itu dalam volume besar? Karena istri saya tabur hanya seharga handphone, dia terima handphone. Dalam hal uang. Bagaimana kalau Bapak Ibu nabur dalam bentuk hal yang lain, tenaga, perhatian, waktu, doa, dan sebagainya. Anak cucu Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Daud menabur bukan cuma uang, tapi tenaga, kesetiaannya, takut akan Tuhan, dia tabur. Alkitab berkata begini, seluruh keturunanmu akan diberkati. Takhta ini tidak akan pernah beranjak daripada keturunan Daud. Itu dihitung, Bapak Ibu. Dihitung. Amin. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Artinya, tanpa ketaatan, pengiringan kita akan Tuhan jadi sia-sia. Tulis di kolom komentar. Tanpa ketaatan, pengiringan kita kepada Yesus jadi sia-sia.
Berarti hati yang baru salah satunya adalah hati yang Bapak Ibu demonstrasikan adalah hati yang taat. Berarti hati yang baru adalah hati yang taat akan firman, tidak kompromi. Kalau kita lihat Lukas 8, ayat yang ke-8, dikatakan begini, ayat yang ke-8, Lukas 8 ayat yang ke-8 berkata begini, bahwa dikatakan begini, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuat 100 kali lipat. Jatuh di tanah yang baik. Di atas ada tanah di pinggir jalan, meremehkan firman, tanah berbatu-batu, tanah hati yang keras, rumput duri, tanah yang hati dengannya. Jatuh di tanah yang baik di sini adalah tanah yang baik adalah kardia itu hati, hupotaso itu taat. Alkitab katakan begini, ketika hati kita taat, akan tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ingat, Alkitab tidak pernah menjanjikan kepada kita hasilnya 100%, nggak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya. Alkitab menjanjikan kepada kita 100 kali lipat. 100 kali lipat itu berapa persen, Bapak Ibu? Coba hitung-hitung. 100 kali lipat itu 10.000%. Nah, kalau 10.000%, Bapak Ibu cuma dapat 100%, itu berapa persen dari 10.000%? 1%. Ada yang mau diberikan 1%? Enggak mau. Makanya saya katakan tadi, tanpa ketaatan, pengiringan kita akan Tuhan sia-sia. Atau saya mau katakan gini, kalau kita jadi orang Kristen dan tidak taat, mendingan nggak usah jadi orang Kristen. Tapi kalau mau jadi orang Kristen, maka Bapak Ibu harus mendemonstrasikan, yaitu ketaatan menjadi hal nomor 1 dalam hidup. Ketaatan dalam baca firman, renungkan firman, ketaatan dalam hal-hal yang harus Tuhan suruh kita lakukan, itu penting. Itu penting. Saya belajar taat secara pribadi di hadapan Tuhan. Ketika situasi dan kondisi di tengah-tengah pandemi 15 bulan ini, Bapak Ibu tahu, justru saya tidak mengurangi ketaatan saya dalam mengembalikan milik Tuhan, yaitu perpuluhan. Sama sekali. Justru saya komitmen dengan hati menaikkannya. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Karena ini bukan menyangkut gereja lokal atau menyangkut saya gembala. Ini menyangkut hati saya dengan Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan itu tidak terpengaruh situasi kondisi karena Dia bisa merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, padang belantara menjadi sumber mata air. Dia sanggup amat bisa sekali. Tapi ada kalanya ketika krisis datang, Tuhan ingin melihat ketaatan kita. Dan selama 15 bulan, 16 bulan ini perjalanan, benar-benar perpuluhan saya pribadi, saya nggak kurangi. Justru Tuhan suruh tingkatkan. Di situasi yang nggak masuk akal. Itu hal-hal kecil yang Tuhan suruh kita lakukan. Mungkin ada hal yang lain yang Tuhan suruh Bapak Ibu lakukan. Apa ketaatan? Tiba-tiba Roh Kudus bilang, ayo bangun pagi jam 5 berdoa, mulai sekarang. Lakukan. Karena pasti bukan setan dan dari dunia. Ayo baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Ayo mulai baca kitab Amsal, atau mulai baca kitab Mazmur, baca kitab Yesaya, lakukan. Haleluya. Misalnya Bapak Ibu punya ketaatan untuk Bapak Ibu komitmen untuk tumbuh di kelompok komunitas ini. Dalam ketaatan, dalam healing and prophesy. Bapak Ibu taat, lakukan itu. Yang sudah ambil komitmen untuk ada di menara doa 24 hours, menara doa penjaga, ayo taat, lakukan itu. Karena bukan manusia yang menilai. Tuhan yang lihat isi hati. Haleluya. Amin. Makanya kalau tidak ada ketaatan, mendingan jangan jadi Kristen. Kalau kita bilang kita jadi Kristen, maka hal yang harus dominan dari kita adalah ketaatan. Filipi pasal 2 kalau kita perhatikan. Tuhan Yesus datang dan mendemonstrasikan ketaatan. Taat
taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya ia diberikan nama di atas segala nama dan raja di atas segala raja. Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan ini berkata, Yesus taat sampai mati. Dan influence dari ketaatan itu, kita hari ini diselamatkan. Percaya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Lalu ayat 9 kita lihat. Ayat 9 kita lihat. Itulah sebabnya, karena ketaatan itu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hari ini ada nama masalah, nama penyakit, nama persoalan, nama apa saja. Bapak Ibu sebutkan, dan saya akan taruh nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Siapa dia? Sang ketaatan. Dia datang dengan a new heart. Dan yang keempat, hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkannya. Wow. Fokus kepada Tuhan. Menjadikan Jesus. Menjadikan Jesus jadi sentral hidupnya. Menjadikan Jesus of the center. Dan menjadikan hatinya hanya diisi penuh dengan firman Tuhan. Senantiasa tertuju. Berarti tidak diisi oleh dunia, tidak diisi oleh sakit hati, tidak diisi oleh 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tidak diisi oleh 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tidak diisi oleh hal-hal daging menurut Galatia 5 ayat 17-18. Tapi diisi oleh Tuhan. Diisi hanya cuma dengan rindu dalam hati. Rindu baca Alkitab. Rindu ketemu Tuhan. Every minute. Saya nggak suruh Bapak Ibu berhenti kerja. Tapi ketika kerja pun hati kita hanya tertuju, Tuhan terima kasih. Berkali-kali ketika saya ada di mobil, ketika saya nyalakan mesin mobil, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kaki saya masih bisa injak gas, injak rem. Terima kasih bahwa tangan saya masih bisa nyetir. Terima kasih bahwa mata saya masih bisa melihat dengan baik. Terima kasih kalau hari ini saya masih bisa pakai baju sendiri. Karena ada orang udah nggak bisa pakai baju sendiri. Butuh orang lain untuk memakaikan kepada dia. Ada kalanya ketika saya lagi mandi, saya cuma bilang, terima kasih untuk air yang sejuk ini. Terima kasih untuk kebaikanmu, dan terima kasih untuk kekuatanmu. Hebat, ajaib. Hati cuma rindu ngomong sendiri, ngomong dengan dia. Sudah 30 tahun saya melayani Tuhan. Dan saya nggak puas dengan apa yang Tuhan lakukan tadi siang. 1 jam yang lalu. Hati saya hanya tertuju kepada Tuhan. Rindu menyenangkannya. Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Tadi. Dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari mereka. Dari tubuh mereka. Hati yang keras. Memberikan kepada mereka hati yang taat. Hati yang rindu akan Tuhan. Ada satu hamba Tuhan berkata begini, setiap 20 menit dia berdoa kepada Tuhan supaya dia tetap ada di dalam rencananya. Setiap 20 menit. Lalu pernah diwawancara begini, Pak, kenapa enggak 1 hari Bapak berdoa 2 kali aja? Kenapa setiap 20 menit? Dia katakan begini, saya tidak mau kehilangan jejak langkah Tuhan. Karena saya pun bisa salah dalam melangkah. Wow. Saya baca sebuah buku yang sangat bagus. Mengapa mereka gagal? Mengapa mereka sukses? Ada 2 part buku itu. Part 1, part 2. Ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Robert Liardon. Dan dia menulis ada orang-orang yang hebat. Hamba-hamba Tuhan yang hebat. Hamba-hamba Tuhan yang juga gagal. Beberapa saya baca tentang cerita mereka. Bagaimana mereka yang hebat dipakai Tuhan. Salah satunya seorang wanita. Namanya Amy McPherson. Seorang wanita yang diurapi oleh Tuhan. Di masa-masa hidup Kathryn Kuhlman.
Mereka berdua ini dipakai Tuhan dengan Kathryn Kuhlman adalah ibu rohani daripada Pastor Benny Hinn. Dan Amy McPherson ini adalah seorang yang melayani dengan urapan listrik. Setiap kali dia tumpangin tangan kepada seseorang, maka orang itu sepertinya kerasa seperti disengat oleh arus listrik. Dan karena pada masa itu KKR-nya, ibadahnya pakai tenda dan di jalan-jalan. Dan satu waktu ribuan orang berkumpul, lalu dia diwawancara. Dia berkata, dan reporternya tanya gini, ada yang berkata bahwa kamu kalau tumpang tangan di atas orang, bahwa di tanganmu dipakai kabel listrik. Sehingga orang itu tersengat-sengat dan sepertinya ada dikejut-kejutkan oleh arus listrik. Kemudian mereka menggelepar-gelepar. Di manakah dinamonya? Dan Amy McPherson berkata begini, di lantai paling dasar di bawah. Dan para wartawan itu ada 6-7 orang, mereka lari ke bawah mencari di manakah generatornya. Mereka hanya menemukan satu ruangan di mana mereka menemukan bahwa ada kurang lebih 50-100 orang yang sedang berdoa di situ. Kemudian mereka naik ketika selesai pelayanan KKR itu, mereka tanya, kami nggak nemukan apa-apa. Kami hanya nemukan 50-100 orang berdoa. Lalu Amy McPherson berkata, itulah generatornya. Kalau Bapak Ibu yang dia paling rindu dengan hadirat Tuhan, yang rindu dengan ibadah, dia paling rindu baca firman Tuhan. Sudahkah kita benar-benar memiliki hati yang baru dan roh yang baru? Sudahkah kita benar-benar meninggalkan manusia lama dan menjalani hidup sebagai manusia baru? Saya berdoa malam hari ini Bapak Ibu sudah melakukannya. Dan kalau belum, ini adalah kesempatan kita reposisi hati kita. Hidup dalam hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Yang diberkati Tuhan, saya sungguh amat berkati Tuhan. Haleluya.